Shalom. Rasanya sudah lama saya tidak berdiri di mimbar ini ya. Senang sekali ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Saudara, tadi saya lihat ada jemaat yang baru pertama kali ibadah di rumah ibadah ini sejak pandemi. Beliau mengatakan, wah ternyata nyaman ya, bagus ya. Iya, nyaman. Memang kita buat senyaman mungkin supaya kita bisa beribadah dengan baik. Tadinya saya berpikir saudara, waktu saya bicara di mimbar ini mau buka masker. Karena saya yakin saudara sudah lama nggak lihat wajah utuh saya. Mungkin ada yang bertanya, ini Pak Uto ini tambah ganteng atau tambah jelek ini ya. Karena tidak pernah lihat secara utuh. Tapi demi kenyamanan kita bersama, kita tidak usah lepas masker. Saudara, virus pandemi COVID-19 masih ada di sekitar kita. Ya. Jadi ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama berjaga-jaga, yang kedua berdoa. Berjaga-jaga, saudara dan saya harus tetap menetapkan 4M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan rajin, dan menjauhi kerumunan. Berdoa, saudara berdoa, minta perlindungan Tuhan. Kalau semua sudah kita kerjakan, lalu kita kena COVID-19, itu semua ada dalam kontrol Tuhan, dan pasti semua ada maksud Tuhan yang baik untuk kita. Amin saudara? Iya, semangat terus ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu. Karena pada hari ini kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus. Kami boleh beribadah bersama. Ya Tuhan, di dalam keterbatasan kami mohon anugerah-Mu supaya Engkau berbicara kepada kami semua. Berkatilah hamba-Mu ini, sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu, supaya hanya Engkau saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Sungguh Tuhan, hamba-Mu bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Hanya Engkaulah pertolongan dari hamba-Mu dan pertolongan dari kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau demi Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima ya. Di sini ayat yang kelima, mungkin ada di antara saudara yang Alkitabnya ayat yang keenam. Di Alkitab saya, Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan untuk saudara, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian pembacaan firman Tuhan, bahagia kita yang membaca, merenungkan dalam hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada sebuah lomba adu kuat. Dan uniknya lomba ini adalah bagaimana seseorang bisa membuat seekor anjing lari terbirit-birit. Dan ketentuannya adalah satu orang hanya bisa melakukan satu tindakan.
Wah, saudara, ada 3 laki-laki yang mengikuti lomba ini. Laki-laki yang pertama, saudara, wah, badannya besar, tinggi, ototnya kelihatannya sangat kuat, dan dia sepertinya laki-laki yang perkasa. Dia mendekat ke anjing itu, saudara. Dia pukul badan anjing itu. Anjing itu tetap diam, saudara. Dia gagal. Laki-laki yang kedua datang juga, saudara. Badannya besar. Pendek kata, kalau lihat orang ini, pasti anjing ini akan lari. Dia mendekat dengan anjing itu, dia tendang anjing itu, nggak bergerak, saudara. Diam aja anjingnya. Lalu laki-laki yang terakhir, badannya nggak besar, biasa-biasa saja, saudara. Lalu kemudian dia datang mendekati anjing itu, dia sandarkan mulutnya ke telinga anjing itu. Nggak tahu apa yang dilakukan, anjing itu tiba-tiba lari terbirit-birit. Wah, dia pemenangnya, saudara. Wartawan bingung ini. Ini apa yang dilakukan oleh laki-laki ini sehingga anjing itu lari terbirit-birit. Wartawan tanya, apa yang Bapak lakukan sampai anjing itu bisa lari terbirit-birit? Oh, gampang. Saya dekat dengan dia, saya bisik sama dia. Hei bro, ini so Desember. Ada orang Manado di belakang. Lari dia, saudara. Ini cuma bagus edu ya. Ya, ini cuma bagus edu ya. Ngomong-ngomong, saudara, tentang anjing ya. Ini nggak apa-apa sedikit melenceng karena khotbah pandemi begini harus santai ya. Jadi saudara, saya ini sudah kurang lebih 10 tahun nggak makan daging anjing, saudara. Padahal dulu salah satu makanan favorit saya. Kenapa? Karena satu waktu saya pulang berkunjung dari jemaat, terus saya melihat di satu rumah itu ada mereka mau potong anjing. Anjingnya itu diikat lehernya. Lalu mata saya dengan mata dia bertatapan, saudara. Dia menangis, air matanya keluar sambil oh gitu. Seolah-olah bilang, "Okto, tolong saya." Mungkin begitu ya. Saya tidak tahu ya. Waduh, saudara, tatap matanya dengan mata saya bertatapan, keluar air mata. Sejak itu saya bilang, aduh, Sonin mau kita makan daging anjing saya. Karena ingat itu, saudara. Ini bukan kampanye tidak makan anjing, saudara ya. Yang mau makan silakan, yang nggak makan silakan. Yang penting jangan sampai saudara digigit oleh anjing ya. Nah, saudara-saudara, kembali kepada yang tadi, banyak orang selalu memikirkan bahwa seorang yang perkasa itu adalah seorang yang kuat, yang kekar, yang bisa melakukan apapun dengan tenaganya, saudara. Orang berpikir bahwa seorang yang perkasa itu adalah seorang yang memegang pedang, yang bisa mengalahkan musuhnya, membebaskan orang-orang dari tawanan. Itu yang ada di pikiran banyak orang, saudara. Tetapi ketika Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan lahir seorang anak yang namanya disebut salah satunya adalah Allah yang perkasa, maka kita akan bertanya, Allah yang perkasa itu apa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tradisi kekristenan meyakini, dan ini Alkitabiah, bahwa anak yang dimaksud oleh Nabi Yesaya ini adalah Yesus, saudara. Yesus yang lahir dari Maria. Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Dialah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya 700 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir di dunia, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita adalah, mengapa Yesus disebut Allah yang perkasa atau Ibraninya El Gibor? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus disebut Allah yang perkasa karena memang dia adalah Allah, saudara.
Dia memang manusia sejati, tetapi dia adalah Allah sejati. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Dia ada sebelum Abraham ada. Dan dia bersama dengan Bapa dan Roh Kudus menciptakan dunia ini. Dan disebut Allah yang perkasa. Kenapa saudara? Karena Yesus memiliki kuasa Allah saudara. Yesus memiliki segala kuasa Allah. Dan bukan itu saja, tetapi dia adalah Allah yang berkuasa. Saudara, sekarang kita mau lihat. Apa sih bukti bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa? Apa buktinya bahwa Yesus yang dinubuatkan oleh Yesaya itu adalah Allah yang perkasa? Buktinya ada di dalam Alkitab dan ada di dalam diri kita, saudara. Bukti bahwa Allah adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang kuasa adalah ketika kita melihat, ketika ada di dunia ini, hidupnya itu mengubah banyak orang saudara, termasuk saudara dan saya. Yesus mengubah hidup banyak orang. Yesus mengubah Matius pemungut cukai. Yesus mengubah hidup daripada perempuan yang kerjanya pelacur. Bahkan Yesus mengubah hidup Saulus yang dulunya seorang penganiaya jemaat, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, dia menjadi murid Tuhan dan dia menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Inilah keperkasaan Kristus. Inilah kuasa Kristus dalam kehidupan manusia, termasuk saudara dan saya, saudara. Oh saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya berjumpa dengan Kristus, saya itu hidup dalam kegelapan. Tidak tahu kalau yang saya kerjakan itu adalah dosa. Tidak tahu kalau saya ini adalah orang yang jahat. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, lalu saya menyadari betapa jahatnya saya, betapa berdosanya saya, betapa hancurnya saya, betapa hitamnya saya. Dan disitulah ada pertobatan dan perubahan ketika berjumpa dengan Kristus. Nah, keperkasaan Kristus itu terbukti juga dalam kehidupan saudara, bukan? Saya percaya saudara ada di sini karena saudara sudah berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Saudara ada di sini memberikan hidup untuk melayani, memberikan hidup untuk Tuhan. Itu karena saudara sudah berjumpa dengan Kristus. Itulah kuasa Allah, saudara. Itulah keperkasaan Kristus di dalam kehidupan kita, saudara. Keperkasaan Kristus kita lihat bagaimana dia berkuasa atas alam semesta. Pada waktu mereka ada di danau, ada gelombang, ada badai topan, Yesus menghardik badai topan itu dan badai itu menjadi tenang. Yesus berkuasa atas alam semesta. Ketika dia berjalan di atas air, air tidak bisa menenggelamkan dia. Ketika dia berdoa mengubah air menjadi anggur, anggur itu pun ada, saudara. Ini adalah keperkasaan Kristus yang ditunjukkan, dibuktikan kepada kita. Dan keperkasaan Kristus lainnya adalah dia sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Yang timpang dibuatnya berjalan. Yang tuli dibuatnya mendengar. Yang buta dibuatnya melihat. Ini adalah bukti keperkasaan Yesus yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu, saudaraku.
Dan keperkasaan Yesus juga dibuktikan bahwa dia berkuasa atas setan. Ketika dia berhadapan dengan setan, setan dia usir. Enyalah engkau iblis. Iblis pun lari daripadanya. Dia mengusir iblis dari tubuh manusia. Dia menyuruh iblis untuk pindah kepada babi. Semuanya tunduk, saudara-saudara. Dan keperkasaan Kristus dibuktikan dia berkuasa atas kematian. Ketika Lazarus sudah mati, dia mengatakan bangun. Lazarus bangun, saudara. Ketika dia mati, dia tidak bisa dikuasai kematian. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian itu, saudara. Ini adalah keperkasaan Kristus. Ini adalah kuasanya, dia berkuasa atas kematian. Dan dia bangkit, saudara. Dia berkuasa atas kehidupan yang kekal. Dia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Inilah yang luar biasa. Dan yang indah lagi, saudara dikasihi Tuhan, keperkasaan Kristus itu juga ditunjukkan melalui kayu salib, saudara. Darahnya yang suci itu berkuasa membasuh dosa kita. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib menghapus dosa kita. Itu yang dikerjakan oleh Kristus dan tidak ada yang lain yang bisa mengerjakannya. Itulah keperkasaan Kristus yang kita rasakan, yang kita terima, saudara. Sehingga ketika saudara dan saya ada di bulan Advent ini, saudara melihat betapa Allah itu mengasihi kita. Betapa Dia adalah Allah yang perkasa. Sehingga dengan demikian, saudara dan saya dalam kehidupan ini mempercayai bahwa Dialah kekuatan kita. Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di masa sulit seperti ini, saudara, kita diingatkan kembali bahwa kita mempunyai Yesus yang perkasa, yang berkuasa atas segala perkara. Segala perkara bisa datang kepada kita, bisa menimpa kita, bisa kita alami. Apakah itu perkara sakit penyakit, masalah keuangan dan sebagainya. Tetapi kita akan mengatakan kita bisa kuat karena kita punya kekuatan berasal daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada di masa yang sulit, bukan? Saudara dan saya merasa bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak gampang, saudara. Ada di antara saudara yang mulai menyerah, mulai berputus asa, mulai berkata, Tuhan, aku nggak sanggup meneruskan hidup ini. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang karena begitu sulitnya keadaan ekonomi yang saudara alami, saudara. Tetapi ketika saudara dan saya melihat kembali kepada Kristus, Dia adalah Allah yang perkasa. Dia adalah Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Dialah kekuatan kita, saudara dikasihi Tuhan. Ketika saudara dan saya rajin beribadah, membaca Alkitab, memberikan persembahan, bukan berarti hidup kita tenang-tenang saja, saudara. Ketika engkau menyerahkan hidup menjadi seorang majelis, seorang hamba Tuhan, bukan berarti hidupmu itu tenang, bukan berarti hidupmu itu akan nyaman. Tetapi ketika kita mengalami semua itu, kita percaya Dialah kekuatanku, Yesuslah kekuatanku. Saudara, Paulus waktu mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia itu sudah menjadi hamba Tuhan, saudara. Kurang apa dengan Paulus? Kurang apa dia? Tetapi dia mengalami satu kenyataan, bahwa sungguh menjadi anak Tuhan tidaklah mudah. Kesulitan tetap ada. Sakit penyakit bisa datang. Tetapi dia kemudian berkata bahwa segala kesulitan itu aku bisa menanggungnya
Kenapa? Karena Tuhanku yang kuat yang memberikan kekuatan kepada aku. Ayo saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mulai kembali. Kembali mengingat Kristus. Kembali melihat kuasanya. Kembali melihat perkasanya Dia. Kekuatannya itu menjadi andalan kita. Menjadi kekuatan kita. Jangan takut menghadapi hidup ini. Engkau dan saya dikasihi oleh Tuhan. Dia datang ke dunia ini karena Dia cinta kepada saudara. Karena Dia mengasihi saudara. Karena Dia peduli kepada saudara. Dan Dia tidak hanya peduli kepada sorga, tetapi Dia juga peduli atas kehidupan kita, saudara. Sekarang ini tadi dikatakan oleh penginjil Hadi, Manado dan Indonesia COVID-19 bertambah. Banyak orang yang takut. Bahkan mungkin ada jemaat kita yang kena, kita semua merasa sedih dan prihatin, saudara. Tetapi satu hal yang harus kita akui adalah bahwa saudara dan saya lemah. Kita semua tidak ada apa-apanya. Kita semua harus tunduk kepada Tuhan. Harus merendahkan hati kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita menyombongkan diri kita. Kita menganggap kita kuat. Kita menganggap apa yang kita punya bisa membuat kita bahagia. Apa yang kita miliki bisa membuat kita sejahtera. Tetapi sekarang kita menghadapi satu kenyataan bahwa kita lemah. Dan kita perlu kekuatan, yaitu Tuhan yang kuat. Yang bisa kita andalkan, yang bisa menolong saudara dan saya menghadapi, melewati kesulitan yang ada ini. Amin, saudara. Ayo semua dikasih Tuhan bersama dengan saya. Kita kembali mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia bukan manusia biasa, saudara. Dia manusia sejati, tapi Dia Allah yang sejati. Dia manusia sama seperti kita. Dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa menangis. Hanya saja dia tidak bisa berdosa. Tetapi kemudian dia adalah Allah. Dia sanggup melakukan apa yang Allah lakukan. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Saudara dan saya, mari kita datang kepada Tuhan. Inilah yang menjadi kepentingan kita. Ketika kita ada di Minggu Advent ini, kita berkata, Tuhan kekuatanku. Dan yang kedua, saudara, ketika saudara mengerti bahwa Yesus adalah Allah kita yang perkasa, maka saudara dan saya mengamini bahwa kehidupan yang kekal dijamin oleh Tuhan. Kehidupan yang kekal dijamin oleh Tuhan, saudara. Ini adalah sesuatu yang indah. Yang diberitakan dari sorga. Bahwa saudara dan saya yang seharusnya mati oleh karena dosa. Tapi karena Allah mengingat kita. Allah mencintai kita. Dia datang ke dunia. Supaya apa? Supaya kematian itu tidak selamanya kita alami. Supaya apa? Supaya saudara dan saya beroleh kehidupan yang selanjutnya. Yaitu kehidupan yang kekal bersama Dia di sorga. Inilah jaminan kita. Sekarang kita lihat di televisi, saudara, akibat COVID-19 ini banyak sekali orang yang meninggal dunia. Akibat penyakit ini banyak sekali orang yang kemudian meninggalkan keluarganya. Ini satu kenyataan yang kita bisa lihat dikasih Tuhan. Tetapi ketika kita ada di tengah-tengah situasi seperti itu, kita diingatkan kembali bahwa Allah, Yesus Kristus menjamin kehidupan yang kekal untuk saudara dan saya. Hebat Tuhan kita, saudara. Dia perkasa. Dia mengampuni dosa kita. Dia perkasa, kenapa? Karena Dia berkuasa menyediakan tempat bagi saudara. Ketika Dia hendak pergi meninggalkan dunia ini, Dia berkata kepada para murid, Aku akan pergi ke sana. Aku menyediakan tempat bagi kamu. Nanti aku akan datang kembali kepadamu. Supaya apa? Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik. Kehidupan kita di dunia ini enggak kekal, saudara. Sementara adanya. Sementara loh, saudara.
Sementara saja. Alkitab mengatakan kita ini seperti bunga yang hari ini segar, tapi besoknya layu. Kita ini seperti rumput, hari ini begitu kelihatan hebat, tapi nanti kita akan layu, saudara. Tapi terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah kita. Dia perkasa, Dialah pemilik kehidupan, dan Dia menjamin supaya apa? Supaya saudara dan saya akan mengalami kehidupan yang kekal, saudara-saudara. Senang saudara, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan? Senang? Aduh, takut-takut ya saudara ya. Nanti kalau senang Tuhan langsung ajak, aduh susah ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa Yesus yang lahir di kandang yang hina, di Bethlehem itu, Dia adalah Allah kita, saudara. Sehingga ini kita dalam suasana Natal ya, menjelang Natal. Kita nggak seperti dulu lagi. Sekarang kita semua pakai masker, saudara. Kita nggak bisa tahu persis apakah Dia tertawa atau menghina kita. Nggak tahu, saudara. Kita nggak bisa sebebas dulu. Kita mungkin kekurangan uang untuk berpesta, untuk menyatakan sukacita kita. Tetapi satu hal yang harus kita kembali adalah kita diajar oleh Tuhan untuk kembali kepada Alkitab. Bahwa kita merayakan Natal adalah karena Kristus datang di tengah-tengah kita. Karena Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang kuat, Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dari sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan, saudara. Apapun yang kau alami, penderitaan apapun, mungkin ada di antara kita di rumah, kena COVID-19, itu adalah sesuatu yang bisa terjadi kepada siapa saja, saudara. Biar dia anak Tuhan yang hebat ataupun tidak, itu bisa terjadi. Tetapi satu hal yang harus kita amini adalah Dia Allah yang perkasa. Segala perkara dapat aku tanggung dalam Dia. Dan Dialah yang menjamin kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak yang dilahirkan di Bethlehem itu adalah Yesus Tuhan kita. Dia El Gibor, Allah yang perkasa. Dia perkasa karena Dia datang menebus dosa kita, menyelamatkan kita, dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan percayalah kepada Tuhan, saudara. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan seperti saat ini, mungkin engkau sedang menangis, engkau mengalami kesulitan dalam usahamu, engkau tidak mendapatkan keuntungan, engkau mendapatkan kerugian yang cukup banyak. Mungkin engkau mulai menyerah karena engkau tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Engkau tidak punya sesuatu yang bisa engkau andalkan untuk melanjutkan kehidupan ke depan. Tapi ingatlah bahwa seorang putra telah lahir ke dunia ini. Namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sehingga saudara harus memandang kepada Tuhan. Dia berkuasa atas hidupmu. Dia sanggup memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia sanggup memelihara saudara dan saya di tengah kesulitan yang kita rasakan. Berdoalah secara pribadi, saudara-saudara. Dia begitu mengasihimu. Dia datang. Dia datang sebagai manusia.
tapi Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Tuhan yang datang kepada saudara. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang perkasa. Kekuatan-Mu melebihi apapun di dunia ini. Kuasa-Mu adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Karena Engkaulah Allah ya Tuhan. Biarlah kami diingatkan lagi bahwa Yesus Kristus yang kami rayakan kelahirannya bukan manusia biasa, tapi Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, supaya kami bisa mengenal Allah, supaya kami bisa kembali kepada Allah, supaya kami beroleh penebusan, keselamatan dari hukuman dosa yang telah mengikat kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami semua untuk kami percaya kepada kekuatan Allah. Ajar kami Tuhan untuk meyakini bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan biarlah kami percaya Engkau menjamin kehidupan yang kekal untuk kami semua. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin.